Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita membahas terkait p-hole ya. P-hole merupakan sebuah fitur pada server di mana yang memungkinkan kita untuk dapat membuat DNS server sendiri. Selain berfungsi sebagai DNS server, p-hole dapat berfungsi sebagai network edge blocking ya. Jadi kita bisa memanfaatkan p-hole untuk melakukan proses pemblokiran terhadap layanan DNS ya, iklan-iklan atau spam yang berjalan pada DNS. Oke, untuk itu kita akan langsung melakukan implementasi instalasi pada p-hole ya, melakukan implementasi instalasi pada Linux Debian 9 ya. Untuk Linux Debian 9 saat yang kita gunakan adalah versi 9.12. Jadi kita akan langsung mulai proses instalasinya. Kita cukup mengkopikan ya script berikut. Kita copy dan kita paste ke server kita. Kita enter. Oke, jika errornya seperti ini, berarti kita belum melakukan instalasi terhadap aplikasi curl ya. Jadi kita install dulu. Oke, kita yes. Proses instalasinya akan berjalan. Kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasi untuk curl-nya selesai, selanjutnya kita bisa lanjutkan proses instalasi untuk p-hole-nya. Kita enter. Oke. Oke, kita sudah masuk ke proses instalasinya. Sedang melakukan proses update local cache untuk paketnya. Jadi seluruh dengan mengetikkan perintah curl tersebut, kita secara otomatis akan melakukan proses instalasi seluruh paket-paket yang dibutuhkan ya. Oke, kita sudah masuk ke p-hole automatic installer. Kita tekan enter ya. Tekan enter. p-hole is free but powered by donation. Oke. Kita butuh konfigurasi static IP address. Nah, selanjutnya kita bisa memilih upstream DNS providernya ya. Kita bisa pilih OpenDNS. Selanjutnya kita bisa centang semua ya. Oke. Kita hanya akan gunakan IP versi 4. Oke, kita menggunakan IP address 77.100. Jadi seluruh konfigurasi DNS di sisi klien itu akan diarahkan ke 77.100. Kita enter. Oke, kita oke. You want to log query, show everything. Dan proses instalasinya sedang berjalan. Kita tinggal menantikan hingga proses instalasinya selesai ya. Oke, si p-hole-nya akan melakukan proses pemasangan terhadap paket-paket yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi kita tinggal menunggu hingga proses instalasi dan proses pemasangannya selesai.
Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa coba langsung akses ya. Kita bisa coba langsung akses. Untuk IP address-nya adalah 77.100. Oke, kita sudah masuk. Kita masuk ke admin panel. Di sini kita bisa login menggunakan password yang ini. Bisa pastikan kita login ya. Oke, saat ini kita sudah login. Dan klien yang menggunakan layanan DNS P-hole-nya itu masih satu ya. Kita akan coba untuk coba cek ya P-hole. Kita bisa mengganti web interface-nya. Kita bisa lihat status di sini. P-hole status. Oke, statusnya running. P-hole min C. Oke, statusnya sudah running ya. Kita coba testing untuk melakukan proses perubahan ya. Kita coba untuk melakukan proses perubahan konfigurasi di sini untuk bagian DNS-nya. Itu kita arahkan ke 77.100. Oke, kalau kita oke, harusnya di sini di bagian kliennya ini sudah berubah ya. Oke, kita bisa konekkan kembali. Connect. Kita bisa try again. Oke, di sini kliennya sudah ada 77. Kita menggunakan IP address 77.113. Kalau kita browsing ya, oke, di sini harusnya sudah berubah. Oke, kita bisa lihat web browser atau web yang diakses ya. Misalnya kita coba akses website sekolah ya. Coba tes akses website sekolah. Oke, di sini sudah tampil. Oke, jadi kita akan coba untuk membuktikan apakah ads yang ditampilkan pada beberapa website tersebut benar-benar dihilangkan ya. Kita akan coba gunakan fitur speed test ya. Kalau kita menggunakan speed test, biasanya di bagian kiri, kanan, atas, bawah itu ada iklan ya. Ada iklan. Oke. Di sini jalan secara real time. Coba speed test. Oke. Kalau kita cek di sini, itu beberapa ads sudah diblokir ya. Beberapa ads sudah diblokir seperti analitik Google, ZDBB, sehingga tidak, ketika kita masuk ke halaman speed test ya menggunakan P-hole ini, kita sudah tidak menemukan iklan ya, iklan yang tampil. Oke, jadi sudah bersih halamannya dari iklan karena beberapa iklan sudah diblokir secara otomatis ya, berdasarkan database yang sudah tersimpan di domain blocklist ya. Selanjutnya kita akan coba akses YouTube ya. Oke, YouTube. Misalnya kita coba akses, kita masuk ke website kita. Kita masuk ke channel. Oke, misalnya yang ini. Oke. Kita bisa lihat ya, di sini iklannya masih ada. Kita bisa cek pada klien ya. Pada klien. Di sini kita bisa langsung lakukan mekanisme blocking ya. Oke, kalau kita coba refresh,
Oke, kita coba di sini sudah masuk ke proses pemblokiran. Kita coba blok. Oke. Kita coba blacklist. Kita coba reload. Oke, dan beberapa link ya yang mengarah ke ads itu bisa kita blokir. Kita coba reload di sini. Oke, di sini sudah tidak menampilkan iklan lagi ya. Jadi sudah secara otomatis iklan yang ada di video-video itu sudah bisa kita filtering ya. Sudah bisa kita filtering menggunakan p-hole ya. Menggunakan p-hole kita coba bisa tes mengakses ya website-website yang menampilkan iklan, misalnya download mp3. Oke, di sini juga sudah bersih dari iklan. Oke, di sini juga sudah bersih dari iklan ya. Biasanya website-website download lagu seperti ini sangat banyak mengandung iklan, jadi kita bisa langsung menghilangkan iklan, melakukan proses pemblokiran terhadap iklan yang ditampilkan di sisi klien ya. Jadi p-hole ini bekerja layaknya adblock ya, layanan adblock yang biasanya pada browser. Namun dengan adanya p-hole ini kita bisa membuat sebuah server yang dapat melakukan proses filtering ya, filtering terhadap paket-paket yang lewat, dengan syarat seluruh akses DNS tersebut kita bisa arahkan ke IP address si p-hole ini. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.